Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak yang soleh dan solehah, kita bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai iman kepada qada dan qadar. Sebelum mempelajari pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kepahaman yang luas dan dimudahkan dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, dan Islam sebagai agamaku, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Pada materi iman kepada qada dan qadar, ada beberapa tujuan pembelajaran. Di antaranya yang pertama, menjelaskan arti iman kepada qada dan qadar. Kedua, menjelaskan jenis qada dan qadar. Ketiga, menjelaskan sikap terhadap takdir Allah. Keempat, menjelaskan hikmah iman kepada qada dan qadar. Anak-anak, apakah kalian pernah berpikir, kenapa dilahirkan menjadi anak Indonesia? Ataupun apakah kalian pernah berpikir, kenapa warna kulit kita berwarna seperti kulit sawo matang? Nah, itu semua adalah ketetapan Allah. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'alallahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Memahami makna iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam atau rukun iman yang terakhir. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian qada. Qada secara bahasa berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, dan penciptaan. Nah, sedangkan secara istilah, qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali atau telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Selanjutnya ada pengertian qadar. Apa itu qadar? Qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar merupakan perwujudan dari qada atau ketetapannya yang telah terjadi pada makhluknya,
dalam kadar atau takdir tertentu sesuai dengan kehendaknya. Setelah kita membahas mengenai pengertian kodo dan kodar, untuk lebih jelasnya kita juga akan membahas mengenai contoh dari kodo dan kodar. Di sini, contoh kodo yang pertama yaitu adanya pergantian siang dan malam. Siang dan malam ini merupakan sebuah fenomena yang terjadi yaitu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang menggerakkan bumi ataupun langit beserta isinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang kedua yaitu adanya kematian setiap makhluk. Kita sebagai makhluk yang hidup di dunia pasti akan merasakan kematian, dan itu waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita belum lahir ataupun sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus senantiasa berperilaku baik, berakhlak baik, dan melakukan amal-amal soleh agar bisa meninggal atau mati dalam keadaan husnul khotimah. Contoh kodo yang ketiga yaitu perputaran bumi, bulan, dan planet. Anak-anak, bisa kita bayangkan, jika Allah tidak mengatur perputaran bumi, bulan, dan planet, mungkin saja bumi, bulan, dan planet itu akan saling bertabrakan dan akan terjadi kehancuran. Itulah tadi beberapa contoh dari kodo. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dari kodar. Yang pertama, jika ingin juara kelas, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan belajar sungguh-sungguh, kita akan mampu melewati atau bisa mengerjakan soal-soal ujian dengan benar. Dan pada akhirnya, kita akan mendapatkan nilai yang bagus dan menjadi juara kelas. Contoh kedua dari kodar, yaitu jika ingin sukses, kita harus berusaha dengan tekun. Misalnya, ketika kita memiliki keahlian dalam bidang menjahit, dan kita berusaha dengan tekun, insya Allah kita akan menjadi orang sukses yang memiliki butik dengan hasil karya kita sendiri. Contoh ketiga dari kodar, yaitu jika ingin tercapai cita-cita, kita harus rajin berdoa dan pantang menyerah. Tidak ada keberhasilan tanpa doa dan usaha. Oleh karena itu, selain kita harus berusaha, kita juga harus rajin berdoa agar tercapai cita-cita yang kita inginkan. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita pada materi iman kepada kodo dan kodar. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.